Hi students, good morning. Welcome back with me Miss Ria in Science Lesson. Nah, untuk unit 1 tentang tanaman, kita sudah mengadakan ulangan, jadi kita sudah selesai membahas itu. So now we move to topic 2. It's about humans and animals. And today we are going to learn about life processes, living and non-living things. Are you ready to study? Okay, let's begin. Life processes atau dalam bahasa Indonesia, proses kehidupan. Nah, kita semua mengalami proses kehidupan. Ya, diingat-ingat lagi, pasti kalian sudah belajar tentang hal ini. There are some things that humans, animals, and plants can all do. We call these life processes. Plants need water and sunlight to make energy to grow. Like plants, humans and animals also need nutrition, that is food and water, as well as air to stay alive. Living things can also grow and have young or reproduce. All living things can also move. Ada banyak hal yang manusia, binatang, dan tanaman bisa lakukan. Dan kita sebut ini dengan proses kehidupan. Tanaman memerlukan air dan sinar matahari untuk membuat energi untuk tumbuh. Seperti halnya tanaman, manusia dan binatang juga memerlukan nutrisi, yaitu makanan dan air, dan juga udara untuk tetap hidup. Benda hidup atau makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan bisa menghasilkan anak yang kita sebut dengan reproduksi. Semua makhluk hidup juga bisa tumbuh. Nah, tolong perhatikan kata yang dicetak tebal ya, life processes, nutrition, reproduce, and move. Okay? Nah, this is the picture. Ini sudah ada di buku kalian, anak-anak. Ya, so you don't have to take note of anything. Movement. A cheetah is running. It is movement. Ini adalah sebuah gerakan. Kita semua juga bisa bergerak ya. Itu berarti kita mengalami proses kehidupan. Nah, di sebelah cheetah there is a lion who has a baby. Two babies there. Jadi singa ini beranak, itu kita sebut dengan reproduce ya, atau reproduction. Next, living things have sensitivity as well. This means that they can respond to things they touch, smell, see, or hear. Nah, makhluk hidup juga memiliki kepekaan yang berarti bahwa mereka bisa merespon benda-benda yang mereka sentuh, yang mereka cium, yang mereka lihat, dan juga mereka dengar. Ini saya jelaskan ya. Well, please look at this picture. Growth. Nah, ketika kalian menanam biji itu akan tumbuh akar ya terlebih dahulu, kemudian semakin besar, nanti tumbuh menjadi pohon yang kecil atau tanaman yang kecil. Ini namanya growth, pertumbuhan. Next, it is sensitivity. Nah, for example, your mother is boiling water. Ya, ibu kalian sedang masak air. Kalian tidak sengaja menyentuh gagang kettle yang digunakan atau panci yang digunakan untuk merebus air itu. Nah, ketika kalian menyentuhnya, ya tiba-tiba otomatis kalian menarik tangan kalian, ya karena panas. Itu artinya sensitivity. Kalian mempunyai kepekaan terhadap benda yang kalian sentuh. Itu namanya sensitivity, ya. Next. Nah, it is the picture of a horse which is eating grass, ya. Kuda yang sedang makan rumput. Nah, kita juga memerlukan makanan anak-anak untuk tumbuh, ya. Makanya ini disebut bahwa kita mengalami proses kehidupan. Understand ya? Sampai di sini. Let's move.
It's about living and non-living things. Nah, kalian pasti sudah tahu ya dan sudah pernah belajar tentang benda hidup dan benda mati. Miss Ri hanya mengingatkan kembali. Well, please look at these two pictures of lions. What is the difference between them? Ada yang tahu? Wow, very good. Patung singa yang ada di sebelah kiri adalah benda mati. Dan gambar singa yang ada di sebelah kanan adalah makhluk hidup. Yeah, well, very good for you. Please remember, living things do all of the life processes. Non-living things might do some of the process, but will not be able to do all of them. For example, air and water can move, but they cannot reproduce. Nah, ingat, makhluk hidup itu mengalami semua proses kehidupan yang sudah tadi kita bahas. Namun, benda mati bisa mengalami beberapa proses kehidupan, namun tidak bisa mengalaminya semua. Contohnya, udara dan air bisa bergerak, namun mereka tidak bisa beranak atau mempunyai anak. Jadi, air dan udara itu bukan makhluk hidup, ya. Well, jika kalian sudah mengerti tentang living and non-living things, let's do the exercise. Please open your workbook page 21. Ya, di sana kalian akan menemukan tabel. Jadi tugas kalian adalah write the names of the things in your playground. Ya, tulislah nama-nama benda yang ada di tempat bermain kalian. Kemudian kalian mengelompokkan ke dalam living things, non-living things. Ya, dan jika kalian masih ragu, tidak yakin, kalian boleh tulis di I'm not sure. For more information, tugas ini tidak dikumpul ya. Well, I think it's enough for today. Thank you for watching my video. Happy Friday and bye-bye.